Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kita akan membahas apa yang menjadi trending topik pencarian di media sosial. Kita akan langsung lihat ya pemirsa, bagaimana trending pencarian pada hari ini. Yes. Sampai dengan siang ini kenaikan UMP ya cukup mendominasi pencariannya sampai dengan 2.000 pencarian. Yang mana ini aturannya harus kemudian ditekan tuh paling lambat tanggal 4 Desember kalau tidak salah, supaya nanti di tahun 2025 itu bisa langsung kemudian diaplikasikan atau diimplementasikan. Nah, kira-kira berapa sih besarannya? Langsung saja pemirsa, inilah Newsline Trending Topics selengkapnya. Ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Yes, kita akan membahas terkait dengan trending topik terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto nih, Jessica dan juga pemirsa, yang resmi menaikkan UMP alias upah minimum provinsi tahun 2025 yang kenaikannya ini 6,5%. Kalau tahun lalu kan sekitar 5% ya, tapi kali ini 6,5%. Nah, jadi pemirsa, Presiden menjelaskan kalau kenaikan UMP 2025 ini lebih besar dari usulan Menteri Tenaga Kerja Yassi Erli yang sebesar 6%. Namun Presiden memutuskan untuk mendengar lebih dahulu masukan dari sejumlah perwakilan buruh. Dan menurut Presiden, kesejahteraan buruh adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi nih pemirsa, pemerintah akan terus berjuang memperbaiki hal tersebut. Betul, Jess. Tapi kemudian terkait dengan upah minimum sektoral itu nantinya akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan juga Kabupaten. Untuk ketentuan lebih rincinya, untuk UMP nanti akan diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Dan untuk diketahui ini pemirsa, kenaikan UMP-nya sekali lagi ya 6,5% untuk 2025 lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Jadi kalau di tahun 2024 pemerintah ini membatasi kenaikan UMP maksimal 5%. Sedangkan kalau kita lihat lagi lebih jauh di tahun 2023 pemerintah menaikkan UMP ini maksimal 10%. Namun pemirsa, di kala itu tidak ada satupun provinsi yang menaikkan UMP hingga 10% nih, Jason. Betul, belum maksimalnya ya realisasi kenaikan UMP ini juga banyak yang diduga karena kondisi ekonomi yang saat ini dinilai belum bersahabat dengan dunia usaha, mungkin tambah juga inflasi, ditambah juga dengan kekurangan lapangan kerja yang berkaitan dengan upah minimum itu sendiri, Jess. Jadi pemirsa, pemerintah menargetkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang mengatur lebih lanjut ini terkait dengan ketentuan UMP ini akan rampung sebelum Rabu 4 Desember 2024 ya. Tadi seperti Jason sampaikan. Betul, jadi sebelum tanggal 4 sudah harus rampung supaya nanti di tahun depan sudah bisa diimplementasikan begitu ya. Dan sebelumnya Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal sendiri menyatakan bahwa buruh sebenarnya telah menerima keputusan akan kenaikan upah minimum sebesar 6,5% yang baru saja diumumkan oleh Presiden Prabowo pada hari Jumat kemarin. Dan kalau kita lihat memang sebelumnya kondisi dunia usaha saat ini kan disampaikan oleh para pengusaha nih masih belum baik-baik saja. Tapi kita akan langsung lihat aja nanti ya gimana nih keputusannya seperti apa. Harusnya sih ini sudah ada koordinasi antara pengusaha, pemerintah, kemudian dengan para buruh sendiri untuk memutuskan seberapa besar sih yang ideal dan juga adil untuk seluruhnya. Betul. Nah, kalau misalnya kita coba hitung-hitung deh, kita kalkulasi misalnya gaji 5 juta ya UMP. Berarti kalau ada kenaikan sekitar 6,5%, 6,5% dari 5 juta sekitar 320 ribuan. Nah, tapi yang perlu diingat itu kan maksimalnya. Semua kan dikembalikan lagi ke Dewan Pengupahan baik di provinsi dan di daerah itu sendiri. Jadi lagi-lagi nanti keputusannya ada di daerah itu sendiri. Betul. Pertanyaan berikutnya, Jessica dan juga pemirsa, lantas apakah kebijakan kenaikan UMP ini serta-merta membuat kesejahteraan pekerja terus membaik? Nah, kita akan membahasnya bersama dengan Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI, Riden Hatam Aziz. Mas Riden. Mas Riden. Presiden menyampaikan di tahun 2025 UMP naik maksimal 6,5%. Kalau dari FSPMI sudah ideal dan cukup adil kah? Ya,
Terima kasih Mbak Jessica dan Mas Jason, bahwa ini kami kaum buruh ya, kabar baik Bapak Presiden Prabowo Subianto telah mengambil keputusan untuk UMP dan tentu juga nanti UMK 2025 sebesar 6,5%. Ya tentu ini belum 100% ya harapan kami, namun demikian kami bisa memahami, kami bisa 6,5% ini ya. Kenapa? Karena kan 3 tahun terakhir UMP kami kan bukannya naik ya, bahkan kami walaupun kemarin ada penyesuaian sebesar 1,7%, sesungguhnya itu bagi kami tidak terjadi kenaikan atau penyesuaian. Kenapa? Karena inflasi saja waktu tahun 2023 itu 2,7%. Sementara UMK-nya waktu itu UMP-nya hanya di 1,7%. Nah untuk itu untuk 2025 apa yang sudah diputuskan oleh Presiden Pak Prabowo Subianto, tentu sikap kami menerima dengan putusan tersebut. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, ya silakan. Ya, tapi apakah kemudian dalam proses pengambilan keputusan ini hingga akhirnya diumumkan, teman-teman dari federasi ini juga dilebatkan nggak dalam diskusi atau dengar masukan seperti ini bersama dengan Presiden? Ya, tentu Mas Jason dan Mbak Jessica, ya di kita ada yang namanya Tripnas, Tripartit Nasional, terdiri dari 3 unsur. Pemerintah, serikat pekerja, dan juga seorang anggota Tripnas. Itu Pak Menaker sudah menginisiasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 itu sudah melakukan. Nah, kemudian Bapak Presiden. Baik, pemirsa kami mohon maaf atas kendala komunikasi yang kami hadapi bersama dengan narasumber kami terkait dengan tema ini. Tapi semoga kita nanti bisa membahas lagi ya Jess ya terkait dengan topik ini di lain kesempatan. Dan kita juga akan melihat bagaimana sih komentar dari para netizen terkait dengan UMP di tahun 2025 ya, Jason. Ini dari Instagram ada @botoskian, petani peternak mohon dibantu full Pak Presiden, terima kasih katanya. Oh, jadi tidak hanya pekerja ya karyawan aja, petani dan peternak juga minta bantuan ya nih pemerintah. Kemudian dari ADYT, disidak juga perusahaan yang belum menjalankannya Pak. Oh ya, ini harus. Jadi semuanya harus menaati ya. Betul, aturan ini nantinya. Dan berikutnya dari Bung Ferry sekian, semoga aja apa yang disampaikan Bapak Presiden betul-betul terjadi dan dapat direalisasikan oleh perusahaan-perusahaan saat ini. Dan selanjutnya @zedi_sit, berjaya Bapakku. Ada juga @nurjan, panjang umur Pak Presiden. Intinya banyak sekali sebenarnya yang menerima keputusan ini, diharapkan juga memberikan dampak yang baik untuk para pekerja. Tapi kalau misalnya UMP-nya naik, tapi kemudian ada PPN juga jadi naik 12%. Itu dia. Itu ya? Jadi kan ada perhitungannya tuh nanti. Kemudian inflasinya seperti apa, perkiraannya. Banyak sih sebetulnya perhitungannya, makanya kita akan nantikan seperti apa peraturannya, apakah maksimal 6,5%, kemudian nanti skemanya akan seperti apa. Kita nanti lihat ya setelah tanggal 4 Desember berarti ya. Tanggal 4 Desember dan realisasinya di tahun 2025. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.